warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hanum Rambe dengan NIM 2560 10 411 2003. Perkenalkan, nama saya Nadila Farhana Ramadhani Inayatullah dengan NIM 2560 10 411 2015. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jakarta, jurusan Kenotariatan, akan membuat video untuk tugas hukum perbankan dan lembaga pembiayaan dengan tema Otoritas Jasa Keuangan. Sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah melupakan sejarahnya. Di penghujung tahun 1990-an, sebuah badai besar menghantam Asia, tak terkecuali Indonesia. Krisis ekonomi melumpuhkan sendi-sendi kehidupan, menyisakan luka mendalam, sekaligus memicu gelombang reformasi besar dalam tata kelola keuangan kita. Inilah kisah di balik lahirnya Otoritas Jasa Keuangan, sang penjaga stabilitas ekonomi nasional. Tahun 1997 hingga 1998 merupakan lembaran kelam perekonomian Indonesia. Krisis moneter menyeret pertumbuhan ekonomi ambles hingga minus 13%, dibarengi penambahan beban ekonomi sebesar 50% dari total PDB keseluruhan. Dampak sosialnya begitu masif, pengangguran melonjak hingga menyentuh 20% dari total angkatan kerja, pendapatan per kapita jatuh, kemiskinan merebak, hingga memicu guncangan politik hebat di tanah air. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia pun nyaris oleng akibat hantaman krisis. Intervensi pemerintah yang berlebihan atau excessive intervention saat itu memaksa BI menggelontorkan dana talangan masif guna membendung penarikan dana besar-besaran oleh nasabah yang panik. Fasilitas non-program ini dikenal sebagai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dana sekitar 20 triliun rupiah disalurkan ke Bank Eksim milik pemerintah. Ditambah dana penjamin sebesar 53,8 triliun rupiah, secara keseluruhan total dana talangan yang dikucurkan oleh BI mencapai angka fantastis, yaitu 218,3 triliun rupiah. Kejatuhan ekonomi ini menyadarkan pemerintah akan satu kelemahan struktural. Tugas Bank Indonesia saat itu terpecah dan terlalu berat. BI harus menjaga stabilitas moneter sekaligus mengawasi seluruh sektor perbankan, mengingat menjaga stabilitas moneter bukanlah perkara mudah dan membutuhkan fokus penuh. Dualisme tugas ini membuat kinerja pengawasan menjadi tidak optimal saat krisis melanda. Dari sinilah urgensi pembentukan lembaga khusus di luar perbankan dan pasar modal yang terintegrasi mulai digulirkan. Mengapa sistem perbankan lama begitu rapuh terhadap gejolak? Setidaknya ada 5 faktor utama. Pertama, timbulnya moral hazard akibat adanya jaminan terselubung. Kedua, pengawasan oleh bank sentral yang kurang efektif. Yang ketiga, maraknya praktik connected lending atau penyaluran kredit ke kelompok terafiliasi yang memicu kredit macet. Keempat, lemahnya tata kelola manajerial internal bank. Dan kelima, tidak transparannya informasi mengenai kondisi real keuangan bank kepada publik. Industri perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam roda ekonomi nasional. Berbagai riset menyimpulkan adanya hubungan timbal balik atau resiprositas. Perbankan yang sehat akan melahirkan kebijakan makroekonomi yang kokoh. Sebaliknya, kesehatan sistem perbankan hanya bisa terwujud jika didukung oleh stabilitas makroekonomi yang membadai serta pengawasan bank yang efektif atau bisa disebut effective banking supervision. Dasar hukum pemisahan pengawasan ini sesungguhnya merupakan amanat undang-undang yang tertunda. Pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas sektor jasa keuangan selambat-lambatnya pada tahun 2010. Mencakup sektor perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, hingga perusahaan pembiayaan. Setelah melalui proses panjang, jawaban atas amanat tersebut resmi berwujud melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan lahirnya OJK, pembagian tugas menjadi semakin spesifik. Jika Bank Indonesia berfokus pada kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro, maka OJK, sesuai pasal 7 Undang-Undang OJK, memegang kendali atas kebijakan mikroprudensial. OJK bertanggung jawab penuh dalam mengatur dan mengawasi kesehatan institusi-institusi keuangan secara individual demi terciptanya regulasi dan supervisi yang integratif.
Berdasarkan undang-undang, OJK dirancang sebagai lembaga yang bersifat independen dan bebas dari intervensi pihak lain dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, OJK berkedudukan sekunder melalui prinsip political atau goal independence. Artinya, status OJK terpisah secara institusional dari lembaga eksekutif maupun pemerintah, bebas dari pengaruh parlemen, serta mandiri dalam merumuskan target regulasi demi melindungi kepentingan masyarakat. Untuk menjalankan mandatnya, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memberikan OJK kewenangan penuh dalam tugas pengaturan. Wewenang ini meliputi menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, menyusun regulasi di sektor jasa keuangan, menerbitkan keputusan OJK, hingga menetapkan kebijakan operasional pengawasan. Selain itu, OJK berwenang penuh mengatur tata cara perintah tertulis, menetapkan pengelola statuter, serta mengelola struktur organisasi dan infrastruktur kekayaan sendiri. Beralih ke fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 9, OJK memegang kendali supervisi, pemeriksaan, hingga perlindungan konsumen. OJK berwenang memberikan perintah tertulis, menetapkan sanksi administratif, hingga menerbitkan atau mencabut izin usaha, izin perorangan, surat tanda terdaftar, dan pengesahan pembubaran lembaga keuangan. Satu terobosan krusial dalam undang-undang ini adalah diberikannya kewenangan kepada OJK untuk melakukan proses penyidikan. Wewenang penegakan hukum ini tidak dimiliki oleh lembaga pendahulunya, menjadikannya taji utama OJK untuk menindak tegas setiap pelanggaran dan penyelewengan keuangan. Superioritasnya, OJK tidak berjalan sendiri. OJK wajib berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menyusun regulasi perbankan seperti kecukupan modal bank atau KPMM, integrasi sistem informasi, pengelolaan devisa, hingga penentuan bank yang masuk kategori berdampak sistematik. Guna menjaga harmonisasi kebijakan fiskal, moneter, dan industri jasa keuangan, struktur organisasi OJK mewajibkan adanya keterwakilan dari unsur Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan secara ex officio. Unsur ex officio ini menjadi jembatan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika global. Sebagai langkah untuk menghadirkan ekonomi nasional yang unggul dan tangguh, maka terciptanya peluang kerja yang seimbang dan juga luas, serta terasanya keadilan bagi rakyat Indonesia, sekiranya program pembangunan ekonomi nasional perlu dilakukan secara komprehensif sehingga mampu menggerakkan dan menyentuh seluruh sektor perekonomian nasional. Program pembangunan ini perlu dijalankan secara tangguh dan berkelanjutan, agar sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Agar esensi dan pemaknaan yang diharapkan tersebut dapat terwujud, maka good corporate governance perlu menjadi hal yang patut dipertimbangkan dengan matang. Bahkan, jika dimungkinkan, maka reformasi tersebut harus dilakukan terus-menerus untuk menunjang setiap komponen atau indikator yang berperan di dalamnya. Salah satunya adalah pihak perbankan yang adalah bagian dari finansial intermediasinya. Adapun Organisasi Dana Moneter Internasional atau bisa disebut International Monetary Fund yang disingkat IMF, itu merupakan sebagai organisasi internasional dengan tujuan untuk menguatkan stabilisasi keuangan serta mendorong perdagangan internasional. Ini telah menyetujui beberapa kesepakatan yang nantinya dipakai untuk memperkuat sistem keuangan dunia. Hal-hal yang disepakati tersebut diantaranya adalah strengthening internal regulation of bank owner, director, and manager, memperkuat pengaturan internal oleh pemilik bank, direksi, dan manajer. Yang kedua ada increasing the transparency and role of market power. Yang ketiga ada distortion restricting debt affected from public policy, melakukan pembatasan terhadap distorsi akibat kebijakan publik. Yang keempat ada managing the risk by controlling and regulating, melakukan pengaturan terhadap risiko dengan jalan pengawasan dan pengaturan. Yang kelima ada strengthening the banking structure wider, memperkuat kerangka struktur perbankan lebih luas. Yang terakhir, improving the supervised coordination in national and international level. Konsep pengawasan keuangan terintegrasi satu atap ini mengacu pada praktik terbaik internasional. Di Inggris, lembaga serupa dikenal dengan nama The Financial Services Authority atau FSA, yang dibentuk pada 28 Oktober 1997. FSA mengambil alih kewenangan 10 badan pengawas terdahulu guna mengawasi perbankan, asuransi, investasi, dan pasar modal secara terpadu. Anggaran FSA pun bersumber
dari pungutan dan denda industri jasa keuangan. Dipimpin oleh sebuah dewan. Dewan ini juga menyertakan Deputi Gubernur Bank Sentral Inggris bidang stabilitas keuangan sebagai anggota dewan ex officio demi menjaga tingkat perlindungan konsumen dan menekan angka kejahatan finansial. Contoh sukses lainnya dapat kita lihat di Jepang melalui lembaga The Financial Service Agency yang didirikan pada tahun 2000. Lembaga ini lahir dari hasil reorganisasi The Financial Supervisory Agency yang dibentuk pada Juni 1998. Badan administratif ini memegang tanggung jawab penuh atas regulasi dan supervisi perbankan, asuransi, surat berharga, serta pasar modal swasta, sekaligus mengambil alih kewenangan perencanaan sistem keuangan yang dulunya berada di bawah kendali Kementerian Keuangan Jepang. Dalam menjalankan tugas pengaturannya, OJK berwenang untuk pertama ada menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, kedua menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang ketiga menetapkan peraturan dan keputusan OJK, yang keempat menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, yang kelima menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas, yang keenam menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Kedelapan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola memelihara kekayaan dan kewajiban. Kesembilan, terakhir, menetapkan pengaturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sedangkan terkait tugas pengawasan, OJK berwenang untuk yang pertama menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, yang kedua mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan kepada eksekutif, yang ketiga melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Yang kelima, melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang keenam, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang ketujuh, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang kedelapan, memberikan dan atau mencabut meliputi izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain. Sektor jasa keuangan sangat penting dalam perekonomian suatu negara. LJK menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana seperti investor dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, peminjam. Namun, sektor ini rentan terhadap berbagai risiko, diantaranya seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif diperlukan untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan. Adapun peran LJK dalam perekonomian sendiri yaitu pertama sebagai investor, kedua LJK, lembaga jasa keuangan, dan peminjam. Di sini LJK itu menghimpun dan menyalurkan dana. Bagaimana sih OJK mengawasi LJK? Yang pertama itu terdapat pengawasan berbasis risiko, yang dimana fokusnya itu pada LJK dan aktivitas yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, pemantauan berkelanjutan, yang dimana OJK memantau kondisi keuangan, kepatuhan, manajemen risiko, dan tata kelola LJK secara berkelanjutan. Yang ketiga, tindakan pengawasan, memberikan rekomendasi peringatan hingga tindakan pengawasan lain untuk memperbaiki kondisi LJK jika diperlukan. Yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas, yang dimana menyampaikan informasi yang transparan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Pengawasan lembaga jaminan keuangan sangat penting untuk yang pertama, menjaga stabilitas sistem keuangan. Pengawasan mencegah terjadinya krisis keuangan dan memastikan lembaga jaminan keuangan beroperasi secara prudensial dan berkelanjutan. Yang kedua, melindungi kepentingan konsumen.
pengawasan memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlakuan yang adil, transparan, dan informasi yang memadai dari lembaga jaminan keuangan. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengawasan yang efektif menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan industri jasa keuangan yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu ada lembaga-lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Yang pertama ada perbankan, yang kedua pasar modal, yang ketiga perasuransian, yang keempat dana pensiun, yang kelima lembaga pembiayaan, yang keenam lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu apa sih peran OJK? Yang pertama itu ada mengatur, menyusun aturan untuk industri jasa keuangan yang sehat dan stabil. Yang kedua ada mengawasi, melakukan pengawasan terhadap lembaga jaminan keuangan agar mematuhi aturan dan mengelola risiko dengan baik. Yang ketiga ada melindungi, yaitu melindungi konsumen dan masyarakat dari praktik yang merugikan sektor keuangan. Dan yang terakhir adalah mendidikasi, yaitu meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar lebih cerdas dalam menggunakan layanan keuangan. OJK mengawasi berbagai jenis lembaga jasa keuangan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 sektor utama. Yang pertama ada perbankan. Sektor perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan. OJK mengawasi berbagai jenis bank, diantaranya adalah bank umum yang menyediakan berbagai layanan perbankan seperti perhimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu giro, tabungan, dan deposito, penyaluran kredit, dan jasa-jasa perbankan lainnya. Contoh bank umum yang diawasi OJK adalah Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, dan Bank BNI. Selanjutnya ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Fokusnya pada pelayanan kepada masyarakat kecil dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). BPR menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kredit dalam jumlah yang relatif kecil. Selanjutnya ada Bank Syariah. Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank Syariah menawarkan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan syariah seperti tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan pembiayaan murabahah. Contoh bank syariah yang diawasi OJK adalah Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan Bank Mega Syariah. Yang kedua ada pasar modal. Pasar modal memfasilitasi penghimpunan dana jangka panjang melalui penerbitan efek seperti saham dan obligasi. OJK mengawasi berbagai lembaga dan profesi di pasar modal, antara lain yaitu Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia adalah pasar di mana efek diperdagangkan. BEI menyediakan fasilitas bagi perusahaan untuk menjual efek kepada investor dan bagi investor untuk membeli dan menjual efek. Kedua, perusahaan efek. Perusahaan efek merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, atau manajer investasi. Contohnya MNC Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas. Ketiga, manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang mengelola portofolio investasi untuk kepentingan investor. Manajer investasi mengelola reksadana, dana pensiun, dan produk investasi lainnya. Contohnya PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Bahana TCW Investment Management, dan PT Schroder Investment Management Indonesia. Yang keempat ada emiten. Emiten merupakan perusahaan yang menerbitkan efek di pasar modal. Emiten wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, termasuk menyampaikan laporan keuangan secara periodik. Yang ketiga ada industri keuangan non-bank. IKNB mencakup berbagai jenis lembaga keuangan di luar perbankan dan pasar modal. OJK mengawasi berbagai jenis IKNB antara lain asuransi. Perusahaan asuransi menawarkan produk asuransi untuk melindungi individu dan perusahaan dari berbagai risiko, seperti kecelakaan, sakit, kematian, kebakaran, dan lainnya. OJK mengawasi perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kerugian, dan perusahaan reasuransi. Contohnya PT Asuransi Jiwa Prudensial Indonesia, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, dan PT Asuransi Sinarmas. Lalu ada dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga yang mengelola dana untuk kepentingan peserta program pensiun. OJK mengawasi dana pensiun pemerintah, dana pensiun swasta, dan dana pensiun asing. Contohnya BPJS Ketenagakerjaan dan dana pensiun Pertamina. Lalu ada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan menyediakan pembiayaan bagi konsumen dan perusahaan untuk berbagai kebutuhan, seperti kredit kendaraan bermotor, kredit pemilikan rumah, dan pembiayaan modal kerja. OJK mengawasi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan leasing. Contohnya PT Federal International Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, dan PT BCA Finance.
Lalu ada Pegadaian. Pegadaian menyediakan pinjaman dengan jaminan barang bergerak. OJK mengawasi Perum Pegadaian dan perusahaan pegadaian swasta. Lalu ada lembaga jasa keuangan lainnya. OJK juga mengawasi lembaga jasa keuangan lainnya seperti perusahaan penjaminan kredit, lembaga pengelola investasi, dan lembaga clearing dan penjaminan. Yang keempat ada teknologi finansial atau fintech. Fintech merupakan berbagai jenis layanan keuangan yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. OJK mengawasi berbagai jenis fintech antara lain fintech lending, pinjaman online, platform yang menyediakan layanan pinjam-meminjam uang secara online. Contohnya Amarta, Investri, dan Modalku. Lalu ada fintech payment atau pembayaran digital, yaitu platform yang menyediakan layanan pembayaran digital seperti e-wallet dan payment gateway, contohnya GoPay, OVO, dan Dana. Lalu ada fintech investment, yaitu platform yang menyediakan layanan investasi secara online, contohnya Ajaib, Stockbit, dan Bibit. Lalu ada fintech insuransi, yaitu platform yang menyediakan layanan asuransi secara digital, contohnya Pasar Polis dan Koala. Lalu yang kelima adalah lembaga jasa keuangan lainnya. Selain 3 sektor utama di atas, OJK juga mengawasi lembaga jasa keuangan lainnya seperti yang pertama, Lembaga Pengelola Investasi atau LPI. LPI adalah lembaga yang mengelola dana investasi masyarakat seperti reksadana dan dana pensiun. Yang kedua adalah Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. LPS adalah lembaga yang menjamin simpanan nasabah bank di Indonesia. Lalu ada Lembaga Clearing dan Penjaminan. Lembaga Clearing dan Penjaminan berperan dalam memfasilitasi dan penyelesaian transaksi di pasar modal dan pasar uang. Mengingat besarnya tanggung jawab OJK dalam mengawasi perputaran dana masyarakat yang diperkirakan mencapai 5 kali lipat APBN nasional, lembaga ini wajib memegang teguh 7 asas utama. Yang pertama, asas independensi dalam bertindak. Yang kedua, kepastian hukum sebagai landasan hukum. Yang ketiga, kepentingan umum demi melindungi masyarakat. Yang keempat, keterbukaan dalam memberikan informasi yang jujur dan non-diskriminatif. Yang kelima, profesionalitas yang mengutamakan keahlian. Yang keenam, integritas yang bersandar pada nilai moral. Yang ketujuh, akuntabilitas, di mana setiap kebijakan dan hasil akhir wajib dipertanggungjawabkan kepada publik. Pada akhirnya, OJK lahir sebagai perwujudan reformasi ekonomi nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK mengintegrasikan pengawasan 3 pilar industri raksasa. Pertama, perbankan, kedua, industri keuangan non-bank, ketiga, ada pasar modal di bawah koridor kebijakan mikroprudensial. Dengan penegakan hukum yang tegas, perlindungan konsumen yang kuat, dan independensi yang terjaga, OJK berkomitmen penuh mengembalikan kepercayaan publik demi terwujudnya perekonomian Indonesia yang sehat, stabil, dan berkelanjutan. Kesimpulannya adalah, OJK lahir sebagai amanat dari undang-undang untuk melakukan pemisahan dengan Bank Indonesia. Pengaturan OJK dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 cukup jelas menggambarkan bagaimana peran dan kewenangan OJK dalam perekonomian Indonesia. OJK memiliki tugas yang cukup besar, yakni melakukan pengawasan terhadap 3 industri besar di Indonesia, yaitu bank, mencakup pengawasan dan pengaturan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang, industri keuangan non-bank, yang dulunya bernama lembaga keuangan bukan bank, dan pasar modal. OJK juga merupakan pelaksana kebijakan mikroprudensial. Hal ini berbeda dengan BI yang melaksanakan kebijakan makroprudensial. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK harus mengedepankan prinsip-prinsip dan asas-asas seperti independensi, di mana OJK harus bersifat independen dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan fungsinya. Kepastian hukum, di mana asas ini merupakan asas dasar dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan. Kepentingan umum, di mana membela dan melindungi kepentingan umum merupakan tanggung jawab dasar. Keterbukaan, yakni membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Profesionalitas, yakni mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. Integritas, yakni berpegang teguh pada nilai-nilai modal. Yang terakhir, akuntabilitas, di mana setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan ke depan publik. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.